lagi bersama saya Anita di program kesayangan kita, Kepoin Yuk, tahu lebih banyak tahu. Nah, keluarga genre, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional memiliki banyak program. Salah satunya adalah program KB. Nah, yang KB ini memiliki berbagai macam jenisnya, diantaranya ada KB pria atau vasektomi. Kira-kira masyarakat Kota Parang sudah banyak kenal belum ya tentang KB pria? Kalau gitu, kita bahas ya. Hai keluarga genre, tim Kepoin Yuk lagi ada di Kodim 0312 Wirabraja dan sedang di ruang operasi mobil unit KB. Shh, nggak boleh berisik. Ada Dokter Winda dan tim medis lainnya juga. Ternyata Dokter Winda sedang melakukan operasi kecil untuk bapak-bapak peserta KB pria, namanya MOP, Medis Operatif Pria atau Vasektomi. Operasinya dilakukan dalam kondisi si pasiennya masih sadar alias gak dibius. Sebelum melakukan tindakan operasi, ada Bapak Asrul, Kasih KBKR yang bakal memberikan konsultasi dan arahan kalau pesertanya menanyakan seputar KB pria ini keluarga genre. Ini nih contoh bapak-bapak yang ingin mewujudkan keluarga yang berkualitas. 2 anak cukup. Sambil nunggu giliran untuk operasi kecil MOP, nggak ada salahnya ngobrol-ngobrol dulu, ya nggak? Bagi peserta KB pria yang akan melakukan operasi kecil untuk MOP, bisa langsung naik satu persatu ke mobil unit pelayanan KB. Nah, di ruangan yang berbeda, ada Bapak Ibu OPD KB sekabupaten kota yang dikumpulkan di Aula Kodim 032 Wirabraja. Bapak Ibu ini mendata, membawa, dan mendampingi serta memberikan arahan-arahan kepada peserta KB pria yang akan mengikuti pelayanan MOP ini. Tuh, banyak kan peserta KB prianya? Ini menandakan kalau bapak-bapaknya sadar untuk ber-KB. Kasih 2 jempol dong buat bapak-bapak kita. Kegiatan pelayanan KB pria MOP ini juga dihadiri langsung loh oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Syahrudin SHMSI, dan Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Pusat, Bapak Dr. Andes Nerius Aupray MSI. Nah, keluarga genre, itulah tadi video liputan mengenai kegiatan yang ada di Kodim tentang vasektomi. Kira-kira masyarakat di Kota Padang sudah ada yang tahu belum ya tentang vasektomi? Untuk itu, kita tanya-tanya yuk.
Pilih jangka panjang lebih aman. Metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP akan membantu keluarga mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Jenisnya adalah alat kontrasepsi dalam rahim, KB implan, vasektomi, dan tubektomi. Tahukah Anda mengapa MKJP itu penting? Pertama, untuk menurunkan angka kematian ibu dari 359 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup. Kedua, menurunkan total fertility rate per perempuan usia reproduksi. Ketiga, menekan laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran baru yang mencapai 4,5 juta jiwa per tahun. Bangun Indonesia mulai dari keluarga. Dua anak cukup menuju keluarga Indonesia berkualitas. Program Dua Anak Cukup menjadikan orang tua keluarga berencana lebih berkualitas dalam mengasuh tumbuh kembang anak. Mengapa dua anak dalam keluarga lebih baik? Kesejahteraan keluarga relatif lebih baik karena jumlah anggota keluarga kecil. Agar orang tua bisa fokus pada pendidikan anak yang berkualitas. Anak mendapat kasih sayang secara optimal dari orang tuanya. Kualitas hubungan anggota keluarga lebih baik. Reuniting, keluarga berkumpul. Interacting, keluarga berinteraksi. Empowering, keluarga berdaya. Sharing and caring, keluarga berbagi. Bangun Indonesia mulai dari keluarga. Nah, keluarga genre saat ini saya sedang berada di dekat Bapak yang sedang berjualan sate dengan Bapak siapa Pak? Bapak Zainuddin. Nah, Pak Zainuddin, kita sedikit ingin bertanya-tanya nih Pak ya. Bapak udah punya istri belum? Udah. Udah ya. Berapa Pak? Satu. Nggak ada mau nambah dua istrinya Pak? Enggak. Nggak. Kalau anaknya berapa orang ikut KB? Anak kelima. Anaknya ada 5? Ya. Berarti Bapak nggak ikut KB Pak? Udah. Udah. Nah, yang KB ini sekarang siapa nih Pak? Bapaknya atau ibunya? Ibu bapaknya. Oh, bapaknya yang KB. Berarti Bapak sudah paham tentang KB pria ya Pak ya? Udah. Kira-kira contohnya seperti apa nih Pak? Ya kayak bapaknya lah. Senang. Nggak bikin kecil ya Pak? Enggak. Enggak. Berarti Bapak sudah sedikit banyak sudah paham tentang KB pria? Ya udah lama. Udah 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun? Berarti dari tahun 2014 ya Pak ya? Ya. Oke, nggak ada nambah anak lagi nih Pak? Semoga nanti berlanjut dari ibu dan anak-anak ibu dan anak-anak anaknya Pak ya? Berarti Bapak sudah paham tentang KB dari pria itu sendiri dan pasti masuk ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya Pak. Oke keluarga genre, saat ini saya sedang ada di Gor Haji Agus Salim dan bersama dengan Ibu siapa Bu? Bu Nur Hayati. Oke, Bu Nur Hayati. Nah, Ibu Nur Hayati ini sekarang udah punya anak berapa nih? Dua anak. Ibunya ikut KB nggak? Dulu ya, sekarang enggak lagi. Oh dulu iya, sekarang enggak lagi. Yang ikut KB ini sekarang siapa nih? Bapaknya atau ibunya? Ibu, bapak enggak, ibu yang KB kemarin. Sekarang enggak KB lagi, udah ada apa namanya itu udah Selesai ya Bu ya? udah selesai. Oke, nah ini Bu, kalau boleh tahu ya Bu ya, Ibu harus tahu kalau ternyata itu KB tidak hanya untuk kaum wanita sekarang, tapi juga ada untuk kaum prianya. Namanya itu vasektomi Bu. Jadi si Bapak boleh diajak untuk ikut KB Bu. Oke. Berarti bisa kasih tahu ya Bapaknya Bu ya, malah nanti kan Ibunya ingin nambah anak lagi, mana tahu kan. Oke, Ibu terakhir kita coba salam KB ya Bu. Berarti kalau saya bilang salam KB, 2 anak raja bata. Oke Bu. Oke, salam KB. 2 anak raja bata. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, keluarga genre, saat ini saya sedang berada di Pasaraya Kota Padang dan sedang bersama dengan salah seorang bapak. Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa? Pak David. Oke, Pak Ya. David. Nah, Pak David udah punya istri belum? Udah. Udah. Anaknya berapa nih Pak? 1 orang deh. 1 orang. Pak David ikut KB nggak? Lain enggak ikut KB, cuma istrinya ikut KB. Ya. Cuma istri ikut KB. Ternyata Pak, Bapak juga bisa ikut KB. Percaya nggak Pak? Biasanya enggak pernah dengar lah ke Oh, cowok baru dengar kali KB, ini dengar ya? cuma wanita lah, cewek lah, nah KB. Oke. Dan ternyata bahwa KB itu tidak hanya untuk ibu-ibu nih Pak. Ternyata laki-laki atau kawan bapak juga bisa ikut KB. Namanya adalah KB khusus. Bapak tahu nggak KB khusus? Enggak, kurang tahu. Oke, Kalau nah. ini kan yang tahu lah gitu kan. Nanti silakan dirembukan sama ibunya lagi kalau bapaknya Ya. bisa ikut KB ternyata Oh nih Pak. gitu. Oh dia bilang sama istri nanti gitu. Oke Iya, Pak. iya. Jadi nggak ada rencana mau nambah anak nih Pak?
insya Allah mau niat. Berapa nih Pak nambahnya? Masalahnya masih KB masih jalan 5 tahun lah, ayo di 5 tahun. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya. Oke, keluarga Genre, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak siapa Pak? Pak Dimas. Oke, Pak Dimas. Pak Dimas nih sekarang umurnya udah berapa nih Pak? Baru 45. 45. Udah punya istri ya Pak ya? Kebetulan ya. Kalau boleh tahu nih Pak, anaknya sekarang udah berapa orang? Satu pasang. Satu pasang, berarti satu cewek satu cowok ya Pak ya? Istrinya atau bapaknya ikut KB nggak nih Pak? Enggak. Beneran nggak Pak? Benar kan? Rencana ingin ada nambah momongan nggak nih Pak? Belum ada lagi. Belum ada. Nah, Bapak kira-kira nih kalau misalnya berbicara tentang KB, kan kita identik dengan perempuan nih Pak ya. Ternyata Pak, juga ada KB yang spesial atau khusus untuk bapak-bapaknya nih Pak. Udah pernah dengar Bapak? Belum. Nah, jadi di KB ini kita sudah ada namanya KB sasaran khusus. Yang mana KB sasaran khusus ini adalah untuk kaum pria atau kaum laki-laki. Nah, kali aja nanti Bapak bisa mencobanya untuk ikut program KB sasaran khusus ini Pak. Karena Bapaknya kan kesini naik 2 ya Pak ya? Iya. Rencana nggak ada nambah nih Pak? Enggak. Beneran? Kebetulan udah besar. Udah besar ya Pak ya? Iya, anaknya udah besar. Oke. Bapak tahu nggak kira-kira MOP itu apa Pak? Enggak. Kalau vasektomi tahu nggak Pak? Enggak juga. Nah, itu dia nanti Pak, itu yang merupakan namanya KB sasaran khusus untuk laki-laki Pak. Oke, mungkin terima kasih Bapak atas waktunya ya Pak. Iya. Oke keluarga Genre, saat ini saya sedang berada di Pasaraya dan di samping saya sudah ada Bapak Erdison. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Oke Bapak, kita akan sedikit bertanya-tanya nih Pak. Kalau boleh tahu Bapak udah punya istri belum? Udah pastinya ya Pak ya? Baru satu istri. Baru istri, nggak ada nambah lagi Pak? Rencana ada. Rencana mau nambah ya Pak ya? Oke, satu aja ya Pak untuk selamanya. Anaknya berapa nih Pak? Berapa orang anaknya Pak? 3 orang. 3 orang. Bapak sendiri ikut KB nggak sih istrinya? Istri Ibu. ikut KB. Bapak ikut KB nggak? Saya sekarang belum. Belum. Dan kabar baiknya Bapak, KB itu tidak hanya untuk kaum ibu-ibu saja, tetapi juga ada untuk kaum bapak-bapak. Mungkin Bapak baru mendengar istilah KB pria ya Pak ya? Iya, teman saya ada melakukan KB pria, tapi saya lupa namanya. Oke, nah jadi KB pria ini bisa disebut juga dengan KB sasaran khusus Pak. Salah satunya adalah dengan vasektomi. Bapak tahu nggak vasektomi apa? Vasektomi terserah nggak tahu. Oh nggak tahu, oke Pak. Ini rencananya Bapak ingin nambah anak berapa lagi nih Pak? Nggak ada? Udah cukup ya Pak ya? Oke, berarti Bapak sudah menerapkan yang namanya KB sasaran khusus pria ya Pak ya? Berarti tidak hanya ibu saja yang KB, Bapaknya juga bisa ikut KB ya Pak ya? Siap. Oke. Ibu sudah KB dengan suntik selalu suntik sekali 1 bulan. Oke. Anak 3 orang. Anak 3 orang, istri masih 1 ya Pak ya? 1. Rencana kapan nambah istrinya Pak? Besarkan anak dulu. Oh, besarkan anak, nanti baru nambah istri lagi ya Pak ya? Oke. Nanti kecewa anak. Oh iya. Setia itu harus ya Pak ya, dengan satu pasangan. Oke. Setia itu lain artinya Bu. Apa artinya Pak? Setia itu artinya selingkuh setiap hari. Selingkuh setiap hari. Wah, ini versi Bapak ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya ya Pak. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Tapi Bapak anggota TNI ya Pak ya? Betul. Pak, di sini kan sekarang sedang diadakan vasektomi. Nah, Bapak salah satu anggota TNI yang ikut vasektomi. Nah, motivasi Bapak ikut vasektomi itu apa Pak? Ya mengurangi anak. Udah berapa orang anak Bapak? Anak ada 5. 5, jadi Bapak ikut vasektomi untuk mengurangi anak ya Pak ya? Mengurangi anak dan ya kebutuhan yang lain-lain lah. Kan kalau apa kan itu susah juga. Bapak vasektomi sejak tahun berapa Pak? Vasektomi tahun 2013. 2013. Nah itu emang dari hati kecil sendiri Pak atau emang karena TNI ini harus ikut Oh tidak, dengan hati nurani sendiri. untuk Mengurangi kebutuhan anak. Berapa banyak ya, salah kurang lewat itu. Udah kompromi sama keluarga. udah kompromi. Nah yang Bapak rasakan setelah vasektomi itu gimana Pak? Maksudnya ada sakit ya atau apa? Insya Allah sampai saat sekarang belum pernah saya coba sakit itu. Malah kebutuhan pun ya bagaimana ngomong aja lah itu. Kebutuhan ini untuk apanya hubungan suami istri aja lah apanya. Pokoknya tidak ada efek samping ya Pak? Tidak ya? ada, sampai sekarang tidak ada. Berarti Bapak mengikuti vasektomi untuk supaya si ibu jangan KB ya Pak ya? Berarti KB. Bukan KB mengurangi anak lah gitu Ya, maksudnya. KB pria ya Pak? KB pria. Oke, terima kasih Pak Safriza.
Sayang. Bu, foto-fotonya kok serem semua? Oh, itu foto-foto ibu-ibu yang mengalami risiko kehamilan. Bayinya cacat fisik sejak lahir. Ada juga yang saat hamil keracunan kehamilan. Dan bayinya gugur dalam kandungan. Atau saat melahirkan terjadi pendarahan. Ibunya mati, bayinya lahir cacat. Ada juga ibunya yang selamat, tapi bayinya lahir prematur. Mengalami gangguan pernafasan, gangguan pencernaan. Ibunya depresi. Ada yang sampai gila. Atau kedua-duanya mati. Karena apa, Bu? Karena mereka nikah di usia muda. Nikah usia muda? Emang istri umur berapa, Bu? Di bawah 20 tahun. Bu, saya nggak jadi nikah muda. Tuh, sudah hamil. Halo? Abang, kita nggak jadi nikah. Aku mau kuliah dan abang harus punya kerjaan yang tetap. Oh? Terus undangannya? Kita robek aja. banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui tentang vasektomi itu sendiri, walaupun sudah ada beberapa masyarakat yang mengetahui vasektomi itu sendiri. Nah, kira-kira vasektomi itu apa sih sebenarnya? Kalau gitu, kita tanya ahlinya yuk. Nah, jadi Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus ini salah satu direktorat di bawah Kedeputian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang menangani 122 kabupaten tertinggal perbatasan kepulauan dan 97 miskin perkotaan dari 23 provinsi yang masuk daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan. Kenapa dikatakan jalur wilayah dan sasaran khusus? Karena di jalur wilayah dan sasaran khusus ini berkaitan dengan peningkatan kesertaan KB pria. Di samping pelayanan kontrasepsi secara keseluruhan, yang diutamakan adalah kontrasepsi, metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Di samping MKJP itu yang lebih difokuskan adalah KB prianya. Kenapa KB pria? Karena daerah-daerah ini ada di wilayah yang sulit dijangkau, ada di pulau-pulau terluar, ada di daerah-daerah perbatasan, di daerah-daerah pegunungan yang memang butuh waktu untuk pelaksanaan program ini agak sulit, sehingga Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus ini punya tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan program kependudukan keluarga berencana dan pengembangan keluarga itu, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesertaan KB
lebih khusus lagi yang berkaitan dengan KB pria itu, sehingga Direktorat Bina Kesehatan KB ini punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman sosialisasi pentingnya kesertaan KB pria dalam pelaksanaan program keluarga berencana ini yang kami lakukan. Ya, yang masuk dalam KB sasaran khusus itu untuk program KB-nya itu ya semua jenis kontrasepsi itu memang disosialisasikan, tapi lebih khusus itu metode kontrasepsi jangka panjang, baik IUD, implan maupun MOW, tapi yang lebih khusus lagi itu yang MOP ini. Kenapa MOP? Karena kalau gunakan IUD, ya itu ada butuh waktu untuk harus konsultasi, harus ada pemeriksaan. Kalau pasang implan, ya ada waktu yang nanti dicabut. Kalau gunakan pil atau suntik, ya harus butuh waktu. Kalau berkaitan dengan daerah DTPK ini, kalau minum pil kan harus setiap bulan. Kalau ada ketersediaan, kalau tidak ada berarti akan terjadi dropout. Kalau gunakan suntikan itu kan 3 bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Kalau nanti tidak ada persediaan berarti pasti akseptornya dropout. Sehingga diharapkan pasangan usia subur atau keluarga itu kalau tidak ingin punya anak lagi, sudah punya jumlah anak yang ideal, itu ada persetujuan, ada kesepakatan antara suami istri, sehingga karena tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau, daerah-daerah yang memang masih kekurangan banyak sarana-sarana pendukung, diharapkan suaminya yang menggunakan kontrasepsi karena ini lebih nyaman. Jadi vasektomi itu merupakan salah satu alternatif penggunaan kontrasepsi, sehingga diarahkan ke situ. Makanya namanya wilayah sasaran khusus. Itu tugas dari Direktorat Bina Kesehatan KB Jalur Wilayah Sasaran Khusus untuk memberikan pemahaman sosialisasi pada masyarakat, terutama pasangan usia subur itu untuk ya berkenan kalau sudah punya jumlah anak yang ideal, tidak ingin punya anak lagi, ya diharapkan harus menggunakan KB pria itu, khususnya vasektomi. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kami di Direktorat Bina Kesehatan KB Jalur Wilayah. Nah, jadi keluarga genre KB itu tidak lagi identik dengan namanya yang perempuan, tetapi juga ada namanya KB sasaran khusus untuk kaum laki-laki. Salah satunya dengan vasektomi. Oke keluarga genre, sampai di sini dulu perjumpaan kita episode KB sasaran khusus. Nantikan program Kepo Inyuk selanjutnya. Tahu lebih banyak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Yuardi B. Pekerjaan apa Bapak? Tukang parkir. Tukang parkir. Pak, Bapak ikut vasektomi yang diadakan oleh BKKBN. Siapa? Bapak ikut vasektomi itu apa? Vasektomi itu nggak ngerti saya masalah vasektomi. Cuma KB itu untuk mencegah penambahan anak dan apa namanya itu untuk masa depan anak gitu. Jadi kita nggak begitu pusing betul lagi karena anak saya udah 9 orang. Oh, 9 orang lah Bapak. Jadi Bapak termotivasi ikut vasektomi ini untuk mengurangi anak Bapak. Anak saya yang hamil lagi itu.